Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan ikat hewan vertebrata. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih itu jaringan ikat pada hewan vertebrata, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Katrina Naura. Yang kedua ada Zalfa Zainurama, ada Naila Mona, ada Modia Aulidia, dan yang terakhir ada Aisyah Putri Karina. Nah, sebelum saya masuk ke topik pembahasan saya ingin bertanya kepada teman-teman. Teman-teman, pernah tidak sih teman-teman mengalami luka? Tentu pernah ya, walaupun kondisi yang berbeda-beda. Nah, teman-teman pernah nggak memperhatikan bahwa lama-kelamaan luka tersebut akan menghasilkan bekas luka atau lebih dikenal dengan paru? Teman-teman, ada yang tahu tidak sih dari mana datanya bekas luka tersebut? Nah, untuk mengetahui dari mana datanya luka tersebut, yuk kita kepoin video ini. Pasti jawabannya ada di sini. Jaringan ikat merupakan jaringan yang terdiri dari suatu matriks ekstraseluler yang tersusun secara menyebar. Nah, suatu matriks ekstraseluler itu terdapat serabut protein, zat dasar amorf, dan cairan jaringan, baik itu air ataupun zat-zat terlarut lainnya. Karena memiliki suatu matriks ekstraseluler, si jaringan ikat ini berfungsi menghubungkan dan mengikat sel dari organ yang ada pada akhirnya memberi sokongan pada tubuh. Misalnya pada tendon atau urat berfungsi mengikat jaringan otot dan tulang. Kemudian membungkus jaringan lainnya, misalnya pada kapsula yang membungkus ginjal atau meninges yang membungkus otak. Kemudian sebagai tempat penyimpanan artinya menyimpan cadangan air dan zat elektrolit lainnya, seperti sepertiga dari protein plasma yang ada di dalam ruang intraseluler ataupun Na+. Kemudian sebagai sistem pertahanan, karena memiliki sel-sel yang fagositik atau makrofag sehingga dapat berfungsi sebagai penghasil antibodi. Kemudian berfungsi sebagai perbaikan, artinya memperbaiki setiap jaringan yang luka. Nah, misalnya pada saat teman-teman mengalami luka, maka jaringan ikat ini akan mengisi jaringan yang luka tersebut sehingga menghasilkan bekas luka. Nah, dari teman-teman sudah tahu kan dari mana bekas luka itu datang. Jaringan ikat terbagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, ada jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan penyongkong. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat cair itu tersendiri ialah jaringan ikat yang terdiri dari matriks cair, baik itu darah maupun limfa. Adapun fungsi dari jaringan ikat cair yaitu sebagai pengangkut bahan atau zat makanan, sisa-sisa metabolisme, transport substansi, dan sebagai antibodi, serta menjaga kadar asam basa yang ada pada cairan tubuh. Jaringan ikat cair terbagi ke dalam 2 kelompok. Pertama, ada jaringan ikat darah, yang kedua ada jaringan ikat limfa. Nah, jaringan ikat darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel yang tertanam di dalam matriks cair yang disebut dengan plasma. Suatu plasma terdiri dari protein, air, dan garam mineral. Fungsi dari jaringan darah adalah mentransfer substansi dari suatu bagian ke bagian lainnya, misalnya dari dalam sel ke luar sel. Kemudian sebagai kekebalan tubuh atau penghasil antibodi. Adapun contoh dari jaringan darah adalah neutrofil. Neutrofil berfungsi melawan infeksi dan melindungi tubuh dari ancaman berbagai penyakit. Yang kedua ada basofil. Basofil berfungsi menginfeksi patogen yang masuk. Kemudian yang ketiga ada eosinofil. Eosinofil berfungsi melepaskan racun dan menghancurkan patogen yang masuk dalam tubuh. Selanjutnya ada monosit. Monosit berfungsi menyingkirkan sel atau jaringan yang rusak dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian ada eritrosit. Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen ke sel tubuh dan mengantar karbon dioksida ke paru-paru. Yang terakhir ada limfosit. Limfosit berfungsi melawan virus atau bakteri yang masuk. Yang kedua ada jaringan limfa. Jaringan limfa adalah jaringan ikat cair yang terdiri dari timus, tonsil, dan kelenjar limfa. Fungsi dari jaringan limfa yakni mengembalikan cairan protein ke sirkulasi darah, kemudian mengangkut limfosit, menghasilkan zat antibodi, dan menyaring dan menghancurkan mikroorganisme.
Contoh dari jaringan limfa ialah limfosit. Limfosit berfungsi menghasilkan antibodi. Yang kedua ada granulosit. Granulosit berfungsi melepaskan racun, menghancurkan patogen yang masuk, serta menginvasi patogen yang masuk ke dalam tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai ancaman penyakit. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari jaringan ikat cair pada hewan vertebrata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Trikarina. Saya ingin menjelaskan tentang jaringan ikat longgar. Jadi jaringan ikat longgar itu adalah jenis jaringan ikat yang ditandai dengan menghadirkan serat, sel, dan juga jaringan yang paling luas dan umum. Dianggap sebagai bahan pengisi tubuh yang paling dibutuhkan, dia juga mempunyai komponen-komponen sel yang lebih banyak dibanding serat dan serabut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari jaringan ikat longgar. Ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menyatukan kulit dengan jaringan otot internal. Dan yang kedua, membungkus organ tubuh seperti pembuluh darah, saraf, dan sebagai pengikat antara jaringan epitel. Dan yang terakhir adalah retikuler, yaitu memiliki fungsi utama untuk dukungan kepada sel-sel lain. Fungsi ini sangat penting dalam organ seperti ginjal, dinding arteri, limfa, dan juga amandel. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan contoh-contoh dari jaringan ikat longgar. Ada 2 contoh. Contoh yang pertama itu adalah mesenterium. Mesenterium adalah selaput pembungkus organ yang fungsinya itu untuk menjaga usus kita agar tetap di tempatnya pada saat kita berjalan. Jadi kalau tidak ada selaput mesenterium ini, pada saat kita berjalan, usus kita juga akan bergerak kemana-mana gitu. Jadi kita berjalan juga tidak nyaman karena kayak ada yang gerak-gerak gitu tubuh kita. Makanya oleh karena itu, ada selaput mesenterium ini kita bisa aman berjalan dan usus kita juga nggak kemana-mana. Dan yang kedua ada adiposa. Adiposa itu memiliki karakteristik yang terdiri dari sel lemak, sel darah putih, dan juga sel saraf. Fungsinya itu untuk menyimpan asam lemak bebas setelah kita mengasup makanan. Jadi karena itu selama pada saat kita berpuasa, kita bisa menjamin status energi kita itu cukup. Karena apa? Karena ada asam lemak bebas yang terkandung dalam tubuh kita. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat merupakan jaringan yang komponen penyusun selnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan serabut atau seratnya. Jaringan ini memiliki ciri-ciri banyak mengandung serat berkolagen. Serat-serat tersebut tersusun dalam berkas paralel, suatu pengaturan yang memaksimalkan kekuatan non-elastik. Nah, jaringan ini terdapat pada lapisan dermis kulit, intensinum, dan tractus urinaris. Jaringan ini juga terdapat berkas-berkas epitel serabut kolagen yang lebih tebal dan tersusun kompak. Selain itu, ada juga serabut-serabut elastik. Nah, jaringan ikat padat disusun atas sel-sel fibroblast dan mempunyai banyak serat kolagen yang disusun dengan padat dan teratur. Nah, serat kolagen sifatnya fleksibel tetapi tidak elastis. Nah, bisa kita lihat pada gambar yaitu gambar jaringan ikat padat. Nah, selanjutnya yaitu fungsi jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai organ tubuh seperti otot dengan tulang, tulang dengan tulang lainnya atau ligamen. Nah, kemudian jaringan ini terdapat pada serabut urat selaput pembungkus otot atau fasia, tendon, dan ligamen. Kemudian dia juga berfungsi untuk menghubungkan berbagai organ tubuh lainnya seperti serabut syaraf, otot, tendon, dan sebagai dermis kulit. Nah, selanjutnya jaringan ikat padat dibagi menjadi 2, yaitu ada jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Yang pertama itu ada jaringan ikat padat teratur. Jaringan ini terdapat di antara otot dengan tulang atau tendon dan serta menghubungkan antara tulang dengan tulang lainnya atau ligamen. Nah, jaringan ikat padat teratur ini ditandai dengan serat kolagennya yang tersusun secara teratur.
Nah, jaringan ikat pada teratur terletak pada tendon dan stroma kornea. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, contoh dari jaringan ikat pada teratur itu ada dua, yaitu yang pertama ada tendon, yaitu sebagai penghubung antara otot dengan tulang lainnya. Yang kedua ada ligamen, yaitu penghubung antara tulang dengan tulang lainnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu ada gambar jaringan ikat pada teratur. Nah, yang kedua ada gambar tendon dan ligamen. Selanjutnya yaitu ada jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, jaringan ikat padat tidak teratur adalah jaringan ikat padat yang terdapat pada kulit. Nah, jaringan ikat padat tidak teratur ini ditandai dengan susunan serat kolagennya yang tidak teratur. Nah, kemudian dia terletak pada dermis dan simpek organ. Nah, contohnya yaitu dapat kita lihat pada faskia atau selaput pembungkus otot. Di sini bisa kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu ada gambar jaringan ikat pada tidak teratur, dan yang kedua ada gambar faskia atau selaput pembungkus. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang jaringan penyongkong pada hewan. Jaringan penyongkong pada hewan yaitu jaringan kartilago atau disebut dengan tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan ikat yang menyusun sistem gerak, dan tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan. Sel-sel tulang rawan mengeluarkan matriks yang disebut dengan kondrin. Matriks tulang rawan bersifat lentur, licin, dan kuat. Tulang rawan memiliki fungsi, yaitu jaringan ini dapat menahan stres mekanik tanpa mengalami distori, dapat menunjang jaringan lemak karena permukaannya licin dan berdaya kenyal. Maka tulang rawan merupakan daerah peredam guncangan dan permukaan pergesekan bagi sendi, sehingga memudahkan gerakan tulang. Penting untuk perkembangan dan pertumbuhan tulang-tulang panjang sebelum dan sesudah lahir, mengurangi pergesekan dan berperan sebagai bantalan antar tulang di persendian, mampu menopang berat badan saat tubuh melakukan kegiatan seperti berlari, membungkuk, atau melakukan peregangan, dan juga sebagai perekat tulang-tulang dalam tubuh, sebagai contohnya seperti tulang rusuk. Contoh tulang rawan kartilago adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin adalah jenis tulang rawan yang banyak terdapat dalam tubuh dan dapat ditemukan di laring, hidung, tulang rusuk, serta trakea. Lembaran tipis tulang rawan juga ada di permukaan tulang dan berperan sebagai bantalan. Tulang rawan hialin juga dapat disebut dengan tulang rawan artikular. Tulang rawan hialin memiliki fungsi sebagai perekat antar tulang dalam tubuh, seperti tulang rusuk. Tulang rawan juga berguna untuk menjalankan fungsi sesuai dengan organ yang terbentuk, misalnya telinga, yang semuanya adalah tersusun dari tulang rawan, yaitu yang berfungsi untuk mendengar. Nah, di sini kita dapat melihat contoh gambar, yaitu telinga. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang jaringan penyongkong pada hewan, yaitu jaringan tulang keras atau osteon. Jaringan tulang keras adalah jaringan ikat khusus yang menjadi salah satu komponen
Sistem gerak. Tulang keras disebut juga dengan tulang sejati. Nah, fungsi dari tulang keras ini adalah sebagai alat gerak pasif, sebagai penyusun bentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai tempat penyimpanan mineral, sebagai tempat pembentukan sel darah, dan melindungi organ vital. Contoh dari tulang keras ini adalah 1. Tulang pipih. Tulang pipih adalah jenis tulang keras yang bentuknya memipih di kedua ujungnya. Contoh tulang pipih ini dapat kita temukan pada tulang penyusun tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang kedua yaitu tulang pendek. Tulang pendek adalah jenis tulang keras dengan ukuran yang pendek dan bentuknya mirip dadu. Contoh tulang pendek ini dapat kita temukan pada pergelangan tangan dan ruas tulang belakang. Yang ketiga yaitu tulang pipa. Tulang pipa adalah jenis tulang keras yang memiliki ukuran yang panjang dan bentuknya seperti pipa. Contoh tulang pipa ini dapat kita temukan pada tulang anggota gerak. Proses pembentukan tulang keras tersusun pada tulang rawan berongga yang kemudian akan berisi oleh sel pembentuk tulang atau osteoblas. Osteoblas ini akan membentuk osteosit atau sel tulang, di mana satuan osteosit tersebut akan melingkari pembuluh darah. Lalu sistem saraf akan membentuk sistem Havertz matriks yang mengandung zat kapur dan fosfor sehingga tulang menjadi keras dan tulang keras terbentuk. Nah, di sini juga terdapat contoh gambar pada tulang keras. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menjelaskan tentang jaringan lemak pada hewan. Nah, jaringan lemak ini atau disebut dengan adiposa ini merupakan sekumpulan sel yang menyimpan lemak. Nah, jaringan ini juga merupakan jaringan ikat khusus yang menyimpan cadangan lemak. Nah, ciri khas suatu jaringan ikat itu yaitu tersusun dari atas sel dan juga matrik ataupun disebut dengan substansi dasar. Nah, di jaringan lemak ini mempunyai sel yang mana substansinya itu dasarnya adalah lemak. Nah, oleh sebab itu maka jaringan lemak ini digolongkan jaringan ikat khusus. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari jaringan lemak ini. Nah, yang pertama itu bentuk selnya itu cenderung bulat. Kemudian juga ukuran selnya itu bervariasi. Dan juga jaringan lemak ini apabila dilihat di bawah mikroskop, maka sel-selnya itu terlihat sebagai bulatan putih dan juga bentuknya besar, bulatan-bulatan putih yang besar. Nah, kemudian kenapa seperti itu? Karena pada selnya itu vakulanya itu berukuran besar dan juga menyimpan lemak yang berwarna putih. Sampai berwarna kuning tua ataupun sampai berwarna coklat. Nah, kemudian selanjutnya fungsi-fungsi dari jaringan lemak. Nah, yang pertama itu jaringan lemak ini juga berfungsi sebagai energi cadangan.
seperti yang kita ketahui bahwa lemak ini merupakan sumber energi cadangan yang dapat dimetabolisme untuk menghasilkan energi ketika tubuh kita itu kehabisan karbohidrat ataupun glukosa. Nah, hal ini dapat membantu hewan-hewan itu untuk berhibernasi. Nah, pada masa berhibernasi ini hewan itu tidak aktif mencari makanannya. Namun hewan tersebut juga harus tetap menjaga panas tubuh dan juga menjalankan kestabilan organ-organnya. Nah, dengan tidak adanya asupan makanan yang masuk, maka tubuh hewan tersebut akan merombak simpanan lemak dalam sel-sel lemak. Nah, gunanya untuk menghasilkan energi melalui respirasi sel. Nah, kemudian fungsi dari jaringan lemak lainnya yaitu untuk sebagai pelindung dari goncangan. Nah, jadi karakteristik dari lemak ini sendiri yaitu bisa menahan benturan. Nah, ini bermanfaat untuk melindungi organ-organ yang mungkin bisa merubah letak ataupun struktur organ tersebut. Nah, kemudian juga sebagai penyusun tubuh. Nah, lemak ini merupakan unsur terpenting dalam tubuh kita maupun tubuh hewan. Nah, hal ini dikarenakan lemak ini juga berfungsi sebagai penyusun tubuh. Nah, lemak ini biasanya menyusun membran sel, juga sel-sel kelenjar, hormon, dan yang lainnya. Kemudian fungsi dari jaringan lemak lainnya yaitu untuk mengisi ruang antar sel. Nah, seperti jaringan ikat lainnya, jaringan lemak ini juga kita dapat temukan dia sebagai pengisi ruang antar jaringan atau antar organ. Nah, jaringan lemak ini juga bisa berfungsi jaringan lemak ini juga bisa kita temukan sebagai pembungkus organ-organ. Biasanya seperti bagian perut, kan bagian perut mempunyai banyak simpanan lemak. Selanjutnya ada klasifikasi jaringan lemak. Nah, berdasarkan struktur selnya, bentuknya, letaknya, warnanya, jaringan lemak ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada jaringan lemak unilokular atau kuning. Nah, warna jaringan lemak unilokular ini dari putih hingga kuning tua. Nah, kenapa? Karena adanya karotenoid yang larut dalam tetes lemak sel ini. Nah, hampir seluruh jaringan lemak pada orang dewasa atau juga pada hewan-hewan yang sudah dewasa ini termasuk ke dalam jaringan lemak unilokular ini. Nah, jaringan lemak unilokular ini ditemukan tersebar ke seluruh tubuh kecuali pada kelopak mata, pada penis, pada skrotum, dan juga auricula telinga bagian luar, kecuali lobulus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.